Baik, langsung saja dimulai. Kegiatan selama KKI di Dispora Par Kabupaten Serang yaitu menghadiri rapat bersama jajaran Dinas Dispora Par dan juga mengikuti kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat wisata untuk peninjauan. Selanjutnya, Kabupaten Serang mempunyai salah satu kawasan pengembangan destinasi wisata, yaitu kawasan Anyer, yang di dalamnya terdapat simbol dari Banten sendiri, yaitu Mercusuar Anyer, yang menjadi daya tarik untuk Banten. Selain itu, Kota Serang itu suatu pembagian wilayah dari Kabupaten Serang pada zaman sebelumnya. Dan untuk kawasan Anyer, Anyer merupakan titik awal dari Jalan Raya Pos, yaitu Jalan Anyer sampai Panarukan sejauh 1000 km yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-19, namun Anyer tidak tertata dengan baik dikarenakan zonasi tata ruang yang kurang terkoordinir dengan baik pada saat zaman dahulu. Dan juga Tugu Mercusuar Anyer ini yang menjadi ciri khas ini dibangun pada tahun 1885. Untuk kajian teorinya, pariwisata diambil dari A.J. Burkhardt dalam Damanik, yaitu pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan tempat di mana mereka biasa hidup dan bekerja, juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Untuk manajemen sendiri, yaitu diambil dari George Robert Terry, definisi manajemen sendiri adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Untuk manajemen destinasi, diambil menurut DMO, Destination Management Organization, adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencangkup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jaring, informasi, dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dan peran masyarakat, pelaku atau asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama, dan ini diambil pedoman pembentukan dan pengembangan DMO, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2010. Untuk zonasi sendiri, zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik, sedangkan zoning regulation atau peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan dikutip oleh Salsabila tahun 2015. Nah, untuk Kabupaten Serang sendiri, ada beberapa masalah yang timbul, yaitu pengelolaan destinasi wisata di Dinas Kabupaten Serang, dan juga bagaimana implementasi dengan zonasi kawasan Anyer. Yang pertama, pengelolaan destinasi wisata ikonik dari destinasi Kabupaten Serang, yaitu Mercusuar Anyer, yang dibangun pada 1885 pada era kolonial Gubernur Jenderal Hindia, yaitu William Daniels. Namun destinasi lainnya yang perlu diperhatikan diantaranya Bukit Banyuwangi, Bendungan Lama Pamalayan yang kurang diperhatikan dalam pengelolaan, karena dalam hal ini harus memenuhi segala kebutuhan dan pelayanan suatu daerah yang didukung oleh 4 komponen utama, yaitu attraction, amenities, dan accessibility, dan ancillary. Mengapa Bukit Banyuwangi dan Bendungan Lama Pamalayan kurang diperhatikan? Karena di dalam destinasi tersebut untuk atraksinya masih menjadi harus dikembangkan, karena Bendungan Lama Pamalayan itu untuk atraksinya dia masih kurang daya tarik untuk pengunjung, dan juga untuk ancillary-nya khususnya di bidang promosi, karena Bendungan Lama Pamalayan tidak dipromosikan dengan baik dan juga hanya sekedar referensi destinasi wisata untuk wisatawan lokal di Kabupaten Serang.
Dan juga untuk Bukit Waruwangi. Bukit Waruwangi adalah sebuah destinasi yang masih baru berdiri dan juga baru di, di, direalisasikan karena Bukit Waruwangi ini adalah destinasi yang dimiliki oleh swasta, akan tetapi kurang koordinasi dengan dinas pariwisata untuk hal-hal yang berkaitan dengan dinas pariwisata, contohnya seperti data-data pengunjung dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu implementasi zonasi kawasan Anyer. Konsep peletakan zonasi berdasarkan tripartite konsep, yaitu main zone, buffer zone, service, or transit zone, yang digunakan sebagai dasar teori dalam penataan kawasan wisata. Ciri serta potensi kawasan wisata Anyer yang belum sesuai dengan zona kawasan fungsionalnya, khususnya dalam zona service zone atau transisi zone, zona transisi atau zona peralihan. Zona transisi berkaitan dengan daerah pembangunan berkelanjutan yang mungkin berisi kegiatan pertanian, pemukiman, atau pemanfaatan lainnya. Konsep penataan DTW sebagai kelanjutan dari identifikasi land use ini menggunakan tripartite konsep yang dikutip oleh Cooper pada tahun 1993. Pelaku pariwisata Diaspora Par menjelaskan bahwa kawasan Anyer sebenarnya bukan kawasan destinasi, tapi yang seharusnya menjadi kawasan industri akomodasi, karena sepanjang pantai Anyer banyak hotel-hotel yang berdiri di bibir pantai, sehingga melanggar hukum tata ruang, sehingga kawasan Anyer tidak tertata dengan baik. Namun, apalah daya pelaku pariwisata, serta juga dari pelaku pemukiman tata ruang yang sejak dahulu sangatlah kurang perhatian terhadap destinasi di kawasan Anyer. Untuk kesimpulannya, dan juga ini bisa dilihat gambar yang hotel yang berdiri di bibir pantai, sehingga ini tuh melanggar zona tata ruang, khususnya dalam zona transisi, karena harusnya pembangunan sebuah akomodasi ataupun penunjang lainnya harusnya di luar dari zona terluar, ya, dari zona bibir pantai ini disebut zona terluar, harusnya lebih jauh sedikit dari bibir pantai. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan rujukan penelitian, yang belum memenuhi skala komponen 4A, yaitu pengelolaan destinasi di Kabupaten Serang, diantaranya attraction, yang dapat menjadi daya tarik suatu destinasi, dan ancillary, yang dapat memenuhi tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Serang. Sedangkan untuk kawasan Anyer yang masih belum mengimplementasikan dengan baik, terutama zona service atau transisi, menurut teori tripartite concept yang menjadi dasar dari penataan kawasan wisata. Karena akomodasi di Anyer menjadi penyalahgunaan zonasi kepariwisataan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.